dan juga sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2. Kali ini saya akan melakukan praktek uji kinerja atau mungkin praktek pembelajaran dengan materi koloid dan sub materinya adalah pembuatan koloid. Mari kita mulai. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Apakah semua hadir? Baik, Bu. Semuanya semangat hari ini? Semangat. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Ayo, siapa yang pimpin doa hari ini? Silakan. Silakan ya. Pimpin doa kita. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Nyanyikan dulu ya salah satu lagu wajib nasional yang dipimpin oleh temannya Clovia. Ayo Clovia. Sorak-sorak bergembira, 2, 3 ya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita untuk selama-lamanya. Ibu akan jelaskan dulu sistem koloid. Perhatikan. Kompetensi dasar pertemuan kita kali ini yang 4.14 yaitu membuat makanan atau produk lain yang berupa koloid atau melibatkan prinsip koloid. Selanjutnya indikator pencapaian kompetensinya atau IPK-nya adalah yang pertama, merancang dan melakukan percobaan tentang pembuatan makanan atau produk lain berupa koloid atau yang melibatkan prinsip koloid. Yang selanjutnya, menyajikan hasil percobaan pembuatan makanan atau produk lain berupa koloid atau yang melibatkan prinsip koloid dan melaporkan hasil percobaan. Nah, inilah dia ya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah melalui model pembelajaran problem based learning dengan metode diskusi dan eksperimen, peserta didik mampu merancang dan melakukan percobaan tentang pembuatan makanan atau produk lain berupa koloid atau yang melibatkan prinsip koloid dengan baik dan benar. Selanjutnya, melalui model pembelajaran problem based learning dengan metode diskusi dan eksperimen, peserta didik mampu menyajikan hasil percobaan pembuatan makanan atau produk lain berupa koloid atau yang melibatkan prinsip koloid dan melaporkan hasil percobaan dengan baik dan benar. Nah, pernah kalian makan burger? Pernah ya? Nah, isinya apa itu ya? Mayones. Iya, apa aja isinya? Ayo coba dulu. Ada lagi yang, ya roti pastinya harus ada ya kan? Kalau nggak pakai roti, nggak burger lagi itu namanya. Nanti jadi lain lagi itu namanya ya. Jadi harus ada burgernya, ada rotinya, ada sayurnya biasanya, ada tomat, ada mayonaise, ada telur, ada juga yang pakai daging ya kan? Wendri, baca dulu. Mayonaise. Mayonaise termasuk ke dalam koloid karena masuk ke dalam campuran yang diketahui. Mayonaise dibuat menjadi koloid dengan cara kondensasi, penggumpalan partikel yang sangat tisu. Mayonaise termasuk ke dalam emulsi karena zat dispersinya adalah cair dan mayonaise merupakan koloid emulsi minyak dalam air. Pertanyaannya, setelah dibaca itu tadi apa itu isian dari burger, apa koloid di dalamnya ya kan? Nah, pertanyaannya apa saja koloid yang ada dalam burger? Ya tentu saja apa? Mayonaise. Bagaimana proses terdispersi dan medium pendispersinya dalam koloid yang ditemukan dalam burger? Nah, apa saja koloid yang berada di dalam sel tersebut?
bisa kalian jawab setelah melakukan percobaan pembuatan koloid kali ini. Karena ada 3 percobaan yang akan kita lakukan. Ya, yang pertama adalah pembuatan sabun kopi ya. Yang kedua pembuatan mayonnaise, yang ketiga adalah pembuatan es krim putar. Nah, nanti akan dibagikan caranya bagaimana cara pembuatannya. Sebelumnya akan kita lihat dulu di sini ada video pembuatan koloid. Disimak ya. Kedengaran suaranya? Demikianlah tampilan videonya ya, cara pembuatan koloidnya. Dari hasil video yang kalian lihat tadi, kira-kira apa kesimpulan yang bisa kalian ambil dari video tadi? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil video yang sudah kita tampilkan? Silakan. Dari hasil video yang saya tonton sebelumnya, saya dapat menyimpulkan bahwasannya ada dua proses cara pembuatan koloid. Yang pertama yaitu dengan cara kondensasi, di mana kondensasi merupakan proses pembuatan koloid larutan yang dalam prosesnya dibagi lagi menjadi 2, yaitu secara fisika dan juga secara kimia. Yang kedua, proses pembuatan koloid tersebut yaitu secara mekanik, di mana pembuatan koloid secara mekanik biasa dilakukan dengan cara menggerus atau menumbuk agar partikel koloid menjadi semakin mengecil dari yang sebelumnya. Baik, terima kasih ya, Florencia. Baik, itulah dia ya dari beberapa tampilan video, ada yang sudah bisa menyimpulkan. Nah, sekarang kita akan ke bagian inti pembelajaran kita, yaitu bagaimana cara membuat koloid itu. Kita akan buktikan bagaimana caranya dengan menggunakan, nanti akan dibuatkan di LKPD. Silakan diikuti tata cara yang ada di LKPD. Ya, silakan dikerjakan di dalam kelompok dan dalam keadaan tenteram ya. Di sini ada alat dan bahan yang sudah Ibu sediakan. Nanti kalian ikuti sesuai LKPD. Kalian butuh apa? Silakan diambil dari sini. Kalau sudah cukup diambil, silakan kembalikan ke tempat ini karena ada 2 kelompok kalian mengerjakan satu percobaan yang sama ya. Oke, silakan apa aja yang penting diambil. Sedangkan alat-alat dan bahan yang lain sudah ada di meja kalian masing-masing. Ini adalah bahan tambahannya, oke? Silakan nanti diambil. Kemudian sebelum memulai mengerjakan praktiknya, ayo semua duduk berdiri. Kita berdiri jadi bersama. Ayo, siapa yang mikirin ya? Ayo kita bersama dulu kita ya. Gimana caranya? Bikin dulu ya Danya. Siapa kita? We are SMA Negeri 2. We are
berapa sendok kamu gunakan gitu ya, biar kita lihat hasilnya bagaimana dengan kelompok lain nanti yang gunakan jumlah bahannya yang berbeda. Oke, kelompok berapa kalian? Untuk buat mayones ini udah jadi ya? Ya, ini mayones ini udah jadi. Ini hanya kurang, banyak aja. Silakan buat laporan bagi yang sudah jadi kegiatan praktikumnya, silakan buat laporannya ya. Silakan isi SKPD-nya ya, nanti hasilnya kita akan
Jadi keep silent, ya. Tetap tenang duduk di tempatnya masing-masing ya. Oke, kita saksikan presentasi kelompok 1. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil praktik 5 kami. Adapun dengan judul yaitu melakukan eksperimen pembuatan es krim putar. Alat dan bahan: alat, kaleng, ember, gelas, wadah. Adapun bahannya: susu sebanyak 1 gelas, es batu dan garam. Es krim merupakan salah satu contoh molekul dengan bahan koloid diambil ke dalam diapol, di mana koloid diapol terbungkus tidak mengumpul seperti pembuatan es krim. Agar tidak mengumpul ditambahkan gelatin. Es krim termasuk jenis koloid emulsi cair dan kulit cair. Karena pembuatan es krim menggunakan gelatin atau koloid pelindung untuk mencegah pembentukan kristal besar es pada bulan. Campuran es krim tetap stabil saat berada dalam suhu rendah karena adanya gelatin. Gelatin merupakan koloid pelindung di dalam es krim. Proses pembuatan es krim meliputi persiapan bahan, pencampuran, pasteurisasi, homogenisasi, pendinginan, dan pengemasan. Pasteurisasi bertujuan untuk membunuh mikroorganisme patogen. Homogenisasi berfungsi untuk meningkatkan kekentalan adonan. Pendinginan berfungsi menghentikan pemanasan berlanjut. Garam berfungsi menurunkan titik beku larutan. Ketika es dicampur dengan garam, es mencair dan terlarut membentuk air garam serta menurunkan temperaturnya. Sekian hasil presentasi dan kelompok kami. Kami persilakan untuk memberikan saran atau pertanyaan. Kami persilakan. Ya, silakan keluar juga. Sifat apa yang terkandung dalam garam sehingga dapat menurunkan titik beku daripada es tersebut? Terima kasih. Pertanyaannya, sifat yang terkandung dalam garam yaitu garam mempunyai sifat hidrolik atau dapat berikatan dengan molekul air. Dengan garam, adonan es krim bisa lebih cepat membungkus, membeku, dan membentuk kristal es. Apakah jawabannya dapat diterima? Jawabannya dapat saya terima. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, baiklah. Sekarang kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Baik. Kami dari kelompok 2 akan menyaksikan hasil diskusi kami mengenai koloid yang sebelumnya yaitu koloid es krim. Pertanyaan pertama, mengapa es krim termasuk koloid emulsi dan koloid bukan? Karena es krim merupakan buih setengah beku yang mengandung lemak dalam emulsi dan udara. Sel-sel udara yang ada berperanan untuk memberikan tekstur lembut pada es krim tersebut. Tanpa adanya udara, emulsi beku tersebut akan menjadi terlalu dingin dan terlalu berlemak. Es krim dengan kandungan udara lebih banyak akan merasa lebih cair dan berkaleng. Selanjutnya, alat dan bahan yang kami perlukan dalam pembuatan koloid es krim. Yang pertama, alatnya yaitu kaleng, ember, garam, dan es batu. Bahan yang kami perlukan yaitu susu UHT dan biskuit Oreo. Langkah-langkah eksperimen yang kami lakukan dalam pembuatan es krim. Yang pertama, kami menuangkan susu ke dalam kaleng, lalu kami memecahkan biskuit ke dalam susu yang sudah dituangkan ke dalam kaleng tersebut. Yang kedua, kami memecahkan es, lalu kami menuangkannya ke dalam ember dan menaburinya dengan garam. Yang ketiga, kami meletakkan kaleng ke tengah-tengah ember yang sudah berisi es, dan kami memutar-mutarnya searah dengan jarum jam selama 30 menit. Ketika es tersebut sudah membeku, kami memindahkannya ke dalam wadah. Pertanyaan ketujuh, apakah dalam pembuatan es krim menggunakan prinsip koloid? Jelaskan alasannya. Ya, es krim termasuk jenis koloid emulsi cair dan buih cair karena pada pembuatan es krim digunakan gelatin atau koloid pelindung untuk mencegah pembentukan kristal besar es atau gula. Yang kedelapan, apa karakter dispersi dan medium pendispersi dalam pembuatan es krim? Dari eksperimen yang kami lakukan sebelumnya, kami menemukan bahwa fase terdispersi dan medium pendispersinya sama-sama sama. Yang kesembilan, mengapa perlu penambahan garam dalam es batu? Dijelaskan. Penambahan garam dalam pembuatan es batu tentunya perlu. Dalam pembuatan es putar tentunya perlu agar dapat menurunkan beku esnya. Jadi, es krim bisa cepat membeku dan membentuk kristal es. Dan jika tidak diberi garam, es krim tidak akan membeku dan bahkan bahan es yang sudah
nabati ataupun hewani, gula, penstabil, dan bahan tambahan pangan yang diizinkan. Sistem koloid tersebut membutuhkan penstabil atau pengumumsi untuk menjaga kualitas dari minyak dan udara yang terdispersi di dalam air. Sekian hasil presentasi dari diskusi kami hari ini. Saya silakan. Apakah setelah proses pembuatan es krim keju, hasil yang Anda dapatkan yang baik atau berhasil dengan sempurna? Terima kasih atas pertanyaannya. Kami dapat mengatakan bahwasanya hasil yang sudah kami dapatkan sebelumnya itu baik dan sesuai dengan ekspektasi kami, di mana es yang kami harapkan itu membeku dan membentuk koloid es sesuai yang kami ekspektasikan. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan yang lain dari saudara? Oke, ada lagi pertanyaannya? Jelas ya? Jelas? Jelas. Oke, karena dari hasil percobaan tadi juga dari kelompok 1 dan kelompok 2, hasil es krim yang dihasilkan itu memang benar-benar membentuk es krim seperti yang diharapkan. Baik. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil eksperimen kami pembuatan mayones dengan prinsip koloid. Mayones termasuk koloid. Mengapa? Karena mayones termasuk ke dalam campuran heterogen. Mayones dibuat menjadi koloid dengan cara penggumpalan partikel yang sangat kecil. Mayones termasuk ke dalam koloid emulasi. Karena zat konsisten yang dispersinya adalah cair. Mayones merupakan koloid emulasi minyak. Alat dan bahan. Alat: wadah sedang, sendok, mixer, pisau. Bahan: kuning telur 2 butir, jeruk nipis 1 buah, garam 1/4, gula setengah, minyak. Bahan pembuatan mayones terdiri dari 3 komponen utama, yaitu medium pendispersi, medium terdispersi, dan emulsifier. Mayones dibuat menjadi koloid dengan cara kondensasi atau penggumpalan partikel yang sangat kecil. Demikian penjelasan dari hasil eksperimen kami. Jika ada pertanyaan atau masukan dari teman-teman, kami persilakan. Tadi mayones kelompok 3 itu udah bagus ya? Hasilnya bagus ya tadi ya? Oke, silakan kelompok selanjutnya. Tepuk tangan dulu. Selamat pagi. Lagi. Kami akan menyaksikan yaitu lakukan eksperimen pembuatan mayones dengan prinsip koloid. Mayones termasuk koloid. Mengapa? Karena mayones tergolong ke dalam koloid yang cair, terdispersinya dalam satu zat cair lain. Akan tetapi kedua zat cair tersebut tidak saling melakukan. Alat dan bahan: sendok, cutter, dan wadah. Bahan: telur 1 butir, minyak 2 sendok, garam setengah sendok, air tipis 2 sendok. Langkah-langkah membuat mayones. Pertama, masukkan kuning telur dan kari lemon ke dalam mangkok, kemudian potong menggunakan sendok. Kedua, tuang minyak ke dalam mangkok secara perlahan sambil terus diaduk. Yang ketiga, jika mayones sudah mulai mengental, tuang kembali minyak hingga membaluri mayones. Keempat, aduk dengan gerakan cepat hingga minyak campur dengan mayones. Yang kelima, tambahkan garam secukupnya, aduk lagi hingga merata. Yang keenam, mayones seperti Terima kasih untuk kelompok 4 ya. Tadi juga hasil dari kelompok 4 membuat mayonesnya cukup bagus ya. Kentalannya bagus, rasanya juga enak ya. Oke, sekarang berikan kelas untuk kelompok 4. Kelompok terakhir silakan. Selamat teman-teman. Baik. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang kami perhatikan hari ini, yang akan kami bahas adalah pembuatan sabun secara koloid. Pertanyaan yang pertama adalah, termasuk jenis koloid apakah sabun itu? Sabun termasuk dalam koloid hidrofil. Namun saat dimasukkan ke dalam air, sabun termasuk koloid asosiasi. Koloid asosiasi adalah koloid yang terbentuk ketika dilarutkan dalam air. Kandungan zat-zat yang terdapat pada sabun juga bervariasi sesuai dengan sifat dan jenis sabun. Melakukan eksperimen pembuatan sabun dengan prinsip koloid. Memperhatikan wacana berikut. Selama pandemi, Lisa dan keluarga harus sering membersihkan tangan dengan sabun. Lisa memutuskan untuk membuat sabun kopi secara mandiri. Pertama, Lisa melarutkan kopi ke dalam air, kemudian disaring. Selanjutnya, memasukkan soda api ke dalam air dan kopi yang telah disaring lalu diaduk hingga larut. Langkah berikutnya, Lisa memasukkan minyak sedikit demi sedikit ke dalam bambu sebelumnya hingga
hingga mengental. Saat sudah mulai mengental, disapu penuangnya ke dalam cetakan hingga mengeras menjadi sabun. Dapat diketahui bahwa Nisa tidak membuat sabun alami untuk membersihkan tangan mereka. Nisa membuat sabun dengan sistem koloid. Sabun bersifat koloidal. Sifat koloid pada sabun yaitu sabun akan menghilangkan partikel kotoran dengan cara mengadopsi atau dengan mengemulsi bahan berminyak yang menempel pada adopsi adalah sebuah proses menempelnya suatu zat pada permukaan zat padat atau zat cair. Alat dan bahan: gelas, sendok makan, baskom, cetakan, kopi, soda api, air, minyak. Prosedur kerja: 1. Siapkan minyak, air, dan soda api. 2. Campurkan air dan soda api. 3. Campurkan kopi. 4. Diamkan dan biarkan hingga mengeras. Apakah dalam pembuatan sabun kopi menggunakan prinsip koloid? Jelaskan alasannya. Ya, karena sabun termasuk koloid hidrolit di mana dalam pembuatannya menggunakan sistem koloid. Apa fase terdispersi dan medium dispersi dalam pembuatan sabun? Fase terdispersinya adalah gas dan medium dispersinya adalah cair. Dengan proses pembuatan sabun yang kami lakukan, dapat kami simpulkan, sabun merupakan jenis koloid di mana dalam pembuatannya terdapat sistem pendimensi dan dispersi. Apakah teman-teman yang ingin memberikan saran atau pertanyaan? Baik, kami persilakan. Reaksi apa yang terjadi pada pembuatan sabun? Mau mengulangi? Reaksi apa yang terjadi pada pembuatan sabun? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Devan Skasombi. Dasar teori pembuatan sabun cair maupun sabun padat adalah reaksi saponifikasi. Saponifikasi adalah reaksi hidrolisis alam asam atau lemak atau minyak oleh adanya basa kuat atau NaOH atau KOH atau dikenal dengan larutan alkali sehingga menghasilkan sabun berupa garam natrium dari asam lemak atau minyak. Apakah jalan dapat disebutkan? Oke, next. Ya, nggak ada lagi. Baik, tadi Ibu perhatikan untuk kelompok 5 itu sabunnya lumayan terbentuk bagus ya. Jadi berarti berhasil membuat sabun kopinya. Oke? Berikan aplaus untuk kelompok terakhir. Oke, silakan duduk kembali. Sekianlah percobaan kita hari ini. Ya, kita sudah membuat 3 percobaan ya kan? Yang pertama apa tadi? Ya, membuat es buta. Yang kedua, membuat mayonnaise. Yang ketiga, membuat sabun. Tiga-tiganya itu lihat luar biasa bagus hasilnya. Es krimnya juga bagus dan enak. Kemudian yang kedua juga mayonnaise juga kekentalannya bagus ya. Sabunnya juga bagus ya kan. Jadi berarti dari situ kalian sudah bisa melihat ternyata pembuatan koloid itu gampang ya. Ternyata membuat es krim itu gampang, nggak harus ada kulkas supaya dia bisa membeku, nggak harus beli mayonnaise. Kalau butuh mayonnaise tinggal ada telur di rumah, udah ada asam, tinggal kau campurkan, tinggal di mixer ya kan, terbentuklah mayonnaise. Dan demikian juga untuk sabun. Jadi untuk sabun pun bisa kita buat aromanya sesuka hati kita. Jadi aroma kopi ya kan. Nah bisa kita pakai aroma mawar, aroma apa lagi? Buah, ya kan? Sesuka hati kamu. Jadi ternyata tidak sulit, tidak sesulit yang kita bayangkan untuk membuat bahan-bahan kimia itu ya kan? Untuk membuat koloid itu. Jadi ibu lihat semua sudah sangat bagus hasilnya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ada yang mau tanya tentang pembelajaran kita? Jelas semuanya? Jelas ya? Mengerti ya? Pembuatan koloid, apa itu koloid, dispersinya semua sudah kita bahas dan juga sudah dijawab dari pertanyaan-pertanyaan temannya dengan baik, ya kan? Nah, sekarang masuklah kita ke bagian penutup pembelajaran, yaitu yang pertama, anak-anak sekalian silakan yang bisa memberikan kesimpulan tentang apa yang kita pelajari hari ini, ya tentang koloid itu sendiri. 1-2 orang boleh, cuci tangan siapa? Oke, silakan. Koloid adalah sistem dispersi yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui
bahwa pengobatan bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dispersi dan terdispersi. Adapun koloid dapat berhasil terjadi dengan dua fase, yaitu fase terdispersi dan fase terdispersinya. Dan setelah kami melakukan eksperimen bahwa ciri-ciri koloid yaitu Oke, cukup ya. Yang selanjutnya mungkin menyimpulkan bagaimana situasi pembelajaran kita hari ini. Bagaimana menyenangkan enggak? Bagaimana kira-kira? Atau membingungkan malah? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini? Silakan, Florencia. Dari pembelajaran kita hari ini saya dapat mengetahui banyak hal seperti bagaimana cara membuat mayonnaise, bagaimana cara membuat sabun, bagaimana juga cara membuat es krim. Kalau kita tiba-tiba ingin memakan es krim, tidak bisa pergi jauh-jauh. Dan menurut saya pembelajaran kita pada hari ini cukup menyenangkan karena selain dapat menambah wawasan, kami juga dapat menambah pengalaman kami dalam membuat berbagai hal yang sebelumnya kami tidak ketahui. Dan juga saya menyukai metode pembelajaran hari ini di mana kita belajar sambil mempraktikkan. Jadi saya dapat lebih menangkap mengenai pelajaran yang diberikan hari ini. Baik, terima kasih ya atas pendapatnya. Berarti semua hari ini senang ya? Ya. Oke, baiklah. Di sini Ibu ada beberapa soal yang bisa kamu kerjakan di rumah ya. Silakan nanti ini Ibu bagikan. Nanti dikerjakan di rumah dan dibawa minggu depan. Ini tentang masih tentang perbuatan koloid ya. Nah, ini nanti silakan dibagi ke kelompok. Demikianlah hari ini kita akan bertemu kembali di minggu selanjutnya ya, tentang materi selanjutnya yaitu masih tentang koloid. Mungkin kita akan mengadakan ulangan harian minggu depan tentang, karena materi kita tentang koloid sudah selesai, sudah habis, berakhir di pembuatan koloid ya. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Silakan yang mimpin doa berdiri ya. Baiklah anak-anak sekalian, terima kasih atas pembelajaran kita hari ini, sudah melakukan pembelajaran kita dengan baik. Akhir kata Ibu ucapkan selamat siang.